Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan pembahasan mengenai pengembangan organisasi peningkatan hasil karya yang beranggotakan Fitriani, Rosa, dan Wina. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian pengembangan organisasi merupakan cara pendekatan terhadap perubahan yang berjangka panjang dan lebih luas ruang lingkupnya dengan tujuan untuk menggerakkan seluruh organisasi ke arah tingkat fungsional yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu makna pengembangan organisasi menurut beberapa ahli. Satu yaitu Robin. Pengembangan organisasi adalah sebuah metode yang bertujuan mengubah sikap, nilai, dan keyakinan. Yang kedua, Christine S. Becker, yaitu pengembangan organisasi adalah suatu proses dan perubahan berencana terhadap orang-orang yang ada dalam organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu Friends and Bell, suatu usaha jangka panjang untuk memperbaiki proses-proses pemecahan masalah dan perubahan organisasi. Yang terakhir yaitu Benis, suatu tanggapan terhadap perubahan, suatu strategi kompleks yang bersifat pendidikan yang dimaksud untuk mengubah berbagai pandangan, sikap, nilai, dan struktur organisasi. Yang ketiga yaitu sasaran pengembangan organisasi. Ada 4. 1. Hubungan yang lebih efektif antara departemen, divisi, dan kelompok-kelompok kerja dalam organisasi. Yang kedua, hubungan pribadi yang lebih efektif antara manajer dan karyawan pada semua jenjang organisasi. Yang ketiga, terhapusnya hambatan-hambatan komunikasi antara pribadi dan kelompok. Dan yang keempat, berkembangnya iklim yang ditandai dengan saling percaya dan keterbukaan yang dapat memotivasi serta menantang anggota organisasi untuk lebih berprestasi. Yang keempat yaitu tahap-tahap penerapan pengembangan organisasi. 1. Tahap pengamatan sistem manajemen atau tahap pengumpulan data. Yang kedua, tahap diagnosis dan umpan balik. Yang ketiga, tahap pembaruan dalam organisasi. Yang keempat, tahap implementasi pembaruan. Yang kelima, teknik pengembangan organisasi. Yang pertama, sensitivity training. Yang kedua, team building. Yang ketiga, survey feedback. Yang keempat, transition analysis. Yang kelima, intergroup activities. Yang keenam, proses consultation. Yang ketujuh, trade part pitchmaking. Dan yang keenam, model pengembangan organisasi. Pembuatan model pengembangan organisasi sangatlah perlu untuk mendapat pertajaman dan permudahan komunikasi antara agen pembaru dengan mereka yang berada dalam organisasi tersebut. Berguna untuk lebih dapat memahami persoalan dan organisasi itu sendiri. Bermanfaat untuk lebih memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya suatu permasalahan dan usaha pemecahannya. Bermanfaat untuk menyusun langkah-langkah tindakan dalam melakukan pengembangan organisasi. Dan yang ketujuh, agen perubahan. Usaha perubahan suatu organisasi selalu ditandai oleh adanya orang-orang yang mempelopori, menggerakkan, dan menyebarluaskan proses perubahan tersebut. Agen perubahan eksternal, agen perubahan internal, dan agen perubahan eksternal internal. Selanjutnya yaitu karakteristik agen pengubah. Ada 3. 1. Agen perubahan harus memiliki nilai-nilai dan sikap mental yang dapat mempertimbangkan manfaat, inovasi, atau perubahan bagi organisasinya maupun masyarakat sekitar. Yang kedua, agen perubahan harus mengetahui bahwa individu, kelompok, dan masyarakat dalam organisasi merupakan sistem-sistem terbuka yang saling berhubungan di mana agen perubahan harus mengetahui bagaimana orang lain memandang perannya. Dan yang ketiga, agen perubahan harus memiliki keterampilan untuk menyampaikan kepada orang lain mengenai pengetahuan,
nilai-nilai dan keterampilan yang dimilikinya. Selanjutnya, peran utama seorang agen pengubah. Yang pertama, sebagai katalisator yang menggerakkan anggota organisasi untuk melakukan perubahan. Yang kedua, sebagai pemberi pemecahan persoalan. Yang ketiga, sebagai pembantu proses perubahan, yaitu dalam proses pemecahan masalah dan penyebaran inovasi, serta memberi petunjuk mengenai yang pertama, bagaimana mengenali dan merumuskan kebutuhan. Yang kedua, bagaimana mendiagnosa permasalahan dan menentukan tujuan. Yang ketiga, mendapatkan sumber-sumber yang relevan. Yang keempat, memilih atau menciptakan pemecahan masalah. Yang kelima, menyesuaikan dan merencanakan tahapan pemecahan masalah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.